Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Shalom. Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yes. Karena Haleluya. Tuhan menciptakan kita supaya kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya, ini waktu yang terbaik Yes. untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Ya. Kita siapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh untuk Haleluya. memuliakan namanya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami boleh bersyukur Haleluya. karena Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memilih kami, Engkau yang menetapkan kami, Engkau yang membawa kami mendekat kepadamu. Ya Tuhan, ya Tuhan, sejak dari kandungan ibu kami, Engkau sudah merajut kami, Engkau membentuk kami Tuhan. Bahkan Engkau memilih kami sebelum dunia ini dijadikan ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kekal, Allah yang besar, Engkau Allah Alfa dan Omega. Tiada Allah seperti Engkau. Sebelum Engkau tiada Allah, sesudah Engkau tidak ada Allah lain Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Engkau yang berotoritas dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh masuk tangga kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah yang menuju kami kepada kehidupan ya Tuhan. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Engkau ya Tuhan. Engkau juru selamat kami. Kami bersyukur sebab di antara bangsa Tuhan Engkau memilih kami ya Tuhan. Betapa kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Selama kami hidup, kami mau bernyanyi bagi-Mu. Selama nafas hidup kami masih ada Tuhan, kami mau menyembah Engkau, Tuhan yang besar. Ya Yesus, sebab Tuhan itu baik, ya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di antara bangsa ya Tuhan, bermaksud bagi-Mu di antara bangsa. Sebab kasih setia-Mu, kasih setia besar sampai ke langit, besar sampai ke langit. Kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Katakan bersama, tinggikan diri-Mu, tinggikan
bangsa ya Tuhan. Bangsa ya Tuhan, bermazmur bagimu di antara bangsa. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Oh, tinggikan dirimu. Mari kita bersama bangkit berdiri dan katakan bersama, tinggikan dirimu. Amin. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mengatasi bumi, Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bersabda Tuhan. Perkataan-Mu Tuhan, perkataan hidup yang kekal. Di mana kami hidup, itu karena perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bisa hidup karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, sejak dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Engkau adalah Raja kemuliaan ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima
kasih. Kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Ya Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang berkuasa. Amin. benar, Ya Tuhan. Tuhan. Mengatur segalanya Tuhan. Ya Tuhan. Engkau Allah Ebenezer bagi kami. Ya Ya, Tuhan. Masih tolong kami Yes. sampai hari ini Tuhan. Ya Terima Tuhan. kasih, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat kuasa mujizat-Mu Tuhan. Amin. Ada bersama kami. Amin. Ya Engkau Tuhan. yang menyertai kami Tuhan. Ya Tuhan. Bahkan dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Amin. Ya Engkau Tuhan. hadir dalam hidup Ya, kami Yesus, Bapa. Amin. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami boleh bersyukur. Terima kasih. Karena anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus. Ini waktu yang terbaik kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan. Biar segenap hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Engkau kuduskan kami, layakkan kami untuk menyembah Engkau. Ya Kami Yesus. persembahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oh, Haleluya. haleluya. Ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Sebab Dia yang layak terima pujian. Amin. Wow. Segala ikatan telah dipatahkan. Amin. Kutuk dosa dihancurkan. Amin. Yes. Karena Haleluya. Dia sang penebus. Mari kita atur langkah kita tertuju kepada Dia. Amin. Amin. Sebab Engkau Tuhan kami yang akan menebus hidup kami untuk selama-lamanya. Amin. Ho. Haleluya. Langkah Kami tertuju berlari, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. katakan bersama, oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on. Kami agungkan nama-Mu, Katakan pembebas segala belenggu. pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kata terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang. Bersama angkat tangan kita katakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Bersama kami agungkan. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain
untuk selamanya. Katakan lagi, oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, katakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, terima segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan, satu alasan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan, Ya Yesus. nyata di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Oh. Besar setiamu,
bukan oleh kuat dan gagah kami Tuhan. Ya Yesus. Kami ada di sini. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain ya Tuhan. Amin. Karena Engkau ada di tengah pujian kami Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkau kami tinggikan terus dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Ya Tuhan. Supaya kami mengerti Tuhan. Amin. Allah Roh Kudus terjemahkan lebih dalam lagi. Ya. Pengertian demi pengertian Tuhan. Ya. Supaya kami menangkap Tuhan apa yang Engkau sampaikan ya Tuhan. Amin. Amin. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kuat kuasa Tuhan Ya. yang bekerja atas hamba-Mu. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ini saatnya kita bersama menikmati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali pada kesempatan ini. Hari ini kita berada pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa setiap kita ada di dalam keadaan yang sehat semua, keluarga kita juga diberkati oleh Tuhan semua. Mari hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan mempersiapkan diri kita dan menyatakan kesiapan kita bersama-sama berdiri dan menyatakan kesiapan bersama-sama dengan saya mengangkat Alkitab kita. 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Puji Tuhan. Hari ini tema firman kudus hari ini yaitu tanggal 21 Februari tahun 2021. Temanya adalah kedaulatan Tuhan ya. Nah, saudara, pembacaannya ada pada Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saudara, minggu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai kedaulatan Tuhan. Kita akan melanjutkan dari ayat ini, apa makna kedaulatan Tuhan ya. Mari kita baca dulu bersama-sama Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, saudara, kata atau kalimat yang ketiga yang ada di dalam ayat ini, itu menyatakan tentang kita mengakui, ya, akuilah dia dalam segala lakumu. Kata mengakui ini berarti kita bukan hanya tahu, saudara, tapi kita betul-betul mengenal siapa yang kita percayai. Nah, ketika kita mengenal siapa yang kita percayai, yaitu Tuhan yang kita percayai, lalu saudara kita harus mengakui dia. Nah, kata mengakui di sini berarti bahwa kita mengakui kedaulatan Tuhan. Nah, karena itu tujuan pembahasan kita hari ini adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Saudara, sehingga kita akan tetap mengucap syukur atas keputusan-keputusan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, seringkali kita kalau mendengar kata berdaulat ini, kita berhadapan atau kita berada pada hal-hal yang kelihatannya tidak enak, ya, hal-hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Dan kita berkata ini adalah kedaulatan Tuhan. Ya, saudaraku, tapi mari kita akan belajar dari firman Tuhan
makna dari kedaulatan Tuhan ini. Nah, saya ingin mengingatkan kita apa yang kita sudah pelajari dalam beberapa minggu ini dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Di sini ada unsur tentang kesombongan yang tidak boleh kita banggakan, kemampuan kita, pemikiran kita, ya, logika kita, saudara. Tapi kita harus mengakui kebenaran Tuhan. Kita harus mengakui, ya, saudaraku, kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya di dalam segala tindakan kita, kita harus bersandar kepada pengertian Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Maka janji Tuhan berkata, Ia akan meluruskan jalanmu. Saya berharap bahwa setelah kita mendengar firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan, apa yang sudah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu, saudara mulai juga menikmati bagaimana Tuhan meluruskan jalan saudara. Saya percaya ketika kita ada di Komsel, saudara boleh bersaksi satu dengan yang lain bagaimana Tuhan menolong kita, meluruskan jalan kita, memberkati kita, menolong kita di tengah-tengah pandemi corona hari-hari ini. Ya, nah puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian A kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan mengakui kedaulatan Tuhan atas pribadi kita. Tuhan yang berdaulat itu artinya Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita dan atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Nah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-24 dan 25, mari kita membuka Alkitab kita, saudara, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Saya berharap bahwa meskipun di layar saudara ada kutipan ayat, tapi kita tetap membuka Alkitab kita masing-masing ya. Saudaraku, karena kadang-kadang saya tidak menuliskan semua ayat-ayat itu, karena itu perlu kita membuka Alkitab kita. Ya. Ayat yang ke-24 dan 25. Saya bacakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepadanya, kepada semua orang. Haleluya. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca ayat yang ke-26, dikatakan dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya apa, saudaraku? Ayat 27 mengatakan, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, jadi dari ayat-ayat ini, dari apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 17, tadi saya bacakan sampai ayat yang ke-27, saudara, di sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dia telah menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada, dan kemudian Dia menciptakan kita manusia, dikatakan sampai kepada bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, dan Dia menetapkan di mana bangsa-bangsa itu harus tinggal. Ya, saudara-saudaraku, ini menunjukkan kepada kita itulah kedaulatan Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini dari kitab Ayub. Kedaulatan Tuhan atas pribadi Ayub. Ya. Kalau kita berbicara tentang Ayub, pasti Bapak Ibu Saudara sudah mengerti semua, saya harapkan demikian ya. Dan saya ingin mengutip beberapa ayat firman Tuhan untuk menunjukkan betapa Tuhan itu berdaulat atas hidup Ayub. Saudara, ini menjadi satu pelajaran bagi kita juga ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Kita merencanakan A, tapi yang terjadi
kebalikannya. Kita merencanakan B, tapi yang terjadi kebalikannya. Itulah yang ditulis dalam kitab Ayub, saudara. Nah, karena itu kita membaca dalam beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama dalam ayat pasal 1 ayat 20 sampai 22. Saya harapkan kita membaca dari Alkitab kita, ya, saudara. Saya bacakan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, saudara, kita tahu di ayat-ayat sebelumnya cerita tentang bagaimana Ayub mengalami satu nasib yang orang berkata mungkin sial, ya. Orang berkata apes banget, ya. Orang berkata mungkin ini nasibnya nasib buruk sekali. Saudara, sudah harta bendanya hilang, anak-anaknya juga mati, saudaraku, ya. Jadi ini kejadian sesuatu yang terjadi di luar pemikiran Ayub. Saudara-saudaraku, dan ketika Ayub mendengar semuanya itu, ya, di mana hamba-hambanya yang selamat dari perampokan melaporkan kepada Ayub apa yang terjadi dengan harta bendanya, bagaimana orang-orang merampas milik kepunyaan Ayub, saudaraku. Lalu apa yang dikatakan oleh Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan kalimat ayat 22 mengatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, disitulah saudaraku, di mana kita belajar dari Ayub. Bagaimana Ayub sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, dia mempercayai tentang kedaulatan Tuhan. Ya, dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku, Ayub memilih untuk mempercayai Tuhan yang berdaulat di dalam ketidakmengertiannya. Dia tidak mengerti rencana Tuhan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tapi di situ Ayub percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Ya, meskipun dalam kondisi yang buruk sekalipun, Ayub masih tetap mempercayai Tuhan. Dan saya berharap bahwa setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, dan engkau sedang mengalami hal-hal yang terjadi di dalam hidupmu adalah satu kebalikan dari apa yang kau rancangkan, dari apa yang kau rencanakan, ternyata kebalikannya semua. Dan kau mengalami hal-hal yang mungkin kelihatannya buruk. Hari ini saudara, Ayub mengajarkan kepada kita untuk mempercayai Tuhan. Di tengah-tengah kita tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Kenapa ini harus terjadi begini, begitu. Seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita. Kenapa kejadiannya seperti ini? Kenapa begitu, begini? Dan banyak hal yang terjadi di dalam pemikiran kita. Ya, kenapa itu harus terjadi? Saudara, tapi Ayub lebih percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, kemudian di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10, ya. Jadi dalam pasal 2 bukan cuma anaknya mati, harta bendanya habis, tapi dalam pasal 2, dalam kitab Ayub pasal 2, mulai dari tubuh Ayub ini keluar, ya, saudaraku, luka-luka yang di situ dikatakan ada semacam bara, bisul-bisul yang berbau busuk, saudara. Istri Ayub dalam pasal 2 ayat 8, ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Ya. Ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, Alkitab memberi satu kesaksian yang luar biasa, saudaraku, bahwa Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ya, saat itu betul-betul dia dalam kondisi yang sangat terpuruk, sangat buruk. Sampai-sampai istrinya berkata, Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah engkau. Bayangkan saudara-saudaraku, istrinya sendiri menyuruh untuk mengutuki Tuhan. Tapi sekali lagi, Ayub adalah orang yang mempercayai Tuhan yang berdaulat di dalam ketidakmengertiannya. Dia berkata, apakah kamu hanya mau menerima yang baik saja dan ketika yang buruk datang lalu kamu mengutuk kepada Tuhan? Halo, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau jadi seperti istrinya Ayub? Kalau sedang dalam keadaan yang baik, kita berkata puji Tuhan, haleluya, oh terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika datang hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam hidup kita, lalu kita mulai ngomel. Tidak bersyukur kepada Tuhan, kita mulai berkata-kata dengan mulut kita hal-hal yang jahat. Saudara, Ayub diberi kesaksian oleh firman Tuhan. Alkitab mengatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, nah saudara, sekarang kita beralih kepada kitab Ayub pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-42. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, saudara-saudaraku, ketika dia mengalami pergumulan itu, dalam ketidakmengertiannya dia tetap percaya kepada Tuhan, bahkan dia mengucapkan kata-kata yang baik, luar biasa. Dia pernah berkata juga, seandainya kulit tubuhku sangat hancur, tanpa dagingku pun aku akan melihat dia, aku tahu penebusku hidup. Nah saudara, dengan berjalannya waktu, keadaannya belum berubah. Tapi dalam pasal 42 ayat 1 dan 2, saya bacakan firman Tuhan dari kitab Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, lihat di dalam ayat ini, pasal 42 ayat 1 dan 2, kondisi Ayub masih sama. Dia masih miskin, ya, dan dia masih berpenyakitan pada waktu itu. Pada penulisan ayat 1 dan 2, kondisinya masih sama. Tapi dia mempercayai Tuhan. Ini adalah merupakan suatu pengakuan Ayub kepada kedaulatan Tuhan. Dan pengakuan ini membawa Ayub lebih mengenal Tuhan sebagai perencana yang tidak pernah gagal. Ya, dia berkata, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya, saudara. Dan apa yang terjadi setelah Ayub selesai, ya, setelah Tuhan Allah selesai menunjukkan kedaulatannya dalam hal-hal yang buruk kepada Ayub? Apa yang terjadi dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-10? Dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ini pun kedaulatan Tuhan. Ya, jadi sampai Tuhan tertarik dengan hidup Ayub dan memulihkan keadaan Ayub. Saudara, untuk lengkapnya saudara baca pasal yang ke-42 ini menarik sekali. Jadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Ya. Nah, berikutnya saudaraku,
Sebuah pertanyaan. Ya. Kita akan belajar berikutnya. Sebuah pertanyaan, apakah kedaulatan Tuhan bisa berubah? Ya, ketika Tuhan menetapkan satu hal atas kekuasaannya, dapatkah berubah? Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membaca atau melihat sebuah kisah tentang Raja Hizkia yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1. Mari membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, ini kedaulatan Tuhan kepada Raja Hizkia. Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Walaupun dia punya kelemahan-kelemahan, saudara-saudara, ya, tapi dalam banyak hal kita tahu, kita lihat bahwa Hizkia ini seorang yang mempercayai Tuhan dan dia mengakui Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dalam Yesaya pasal yang ke-38 di sini dikatakan dalam ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Jadi ini sakitnya sakit keras, saudara. Ya. Kalau di sini disebut hampir mati, itu berarti saudaraku sakit keras. Sakit keras yang hampir mati. Tidak disebutkan apa sakitnya. Ya. Nah, saudara-saudaraku, kemudian Tuhan mengutus hambanya yang bernama Nabi Yesaya. Yesaya diperintahkan datang ke istana raja, menjumpai secara langsung raja yang sedang terbaring dan hampir mati itu. Kemudian Yesaya berkata, ini firman Tuhan untukmu, hai raja, aku disuruh oleh Tuhan menyampaikan kepadamu bahwa kau raja harus memberi pesan-pesan terakhir sebelum engkau mati. Sebab engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati. Nah saudara, ini kita tahu bahwa Yesaya ini seorang nabi besar dan apa yang dikatakan itu pasti terjadi. Saudaraku, dan bagaimana perasaan raja ini, Hizkia ini? Pasti dia sangat sedih sekali, saudaraku. Setiap orang yang sakit pasti menginginkan kesembuhan. Dan saya percaya juga Hizkia sudah berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhannya. Tapi yang datang justru berita buruk bahwa dia akan segera mati. Saudara, kita lihat berikutnya dalam ayat 2 sampai ayat 5. Kitab Yesaya 38 ayat 2 sampai 5. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia begini firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Nah saudaraku, dikatakan aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Puji nama Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti Hizkia ini disembuhkan. Ya, sembuh. Dan diberi bonus oleh Tuhan yang seharusnya sebentar lagi mati, tapi diberi bonus 15 tahun. Oh 15 tahun bukan lumayan lagi loh saudara, itu bonus yang besar. Kalau ada orang sudah mau mati dikasih bonus oleh Tuhan 1 tahun aja sudah bersyukur. Ini bonusnya 15 tahun.
Ya. Nah, saudara-saudaraku, jadi kita melihat di sini doa Hizkia telah mengubah kedaulatan Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya sakitnya yang parah itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan kembali ketika Hizkia sudah berdoa, Nabi Yesaya disuruh kembali oleh Tuhan dan memberitakan kabar baik kepada Hizkia. Ya, Yesaya berkata, Tuhan menyuruhku kembali kepadamu. Engkau akan sembuh, ya, engkau tidak mati. Aku memberi tahu kepadamu bahwa Tuhan memperpanjang umurmu 15 tahun. Wah, tuh luar biasa ya, saudara. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan yang berdaulat itu, saudaraku, dia kedaulatan Tuhan atas Hizkia ini bisa berubah ketika seorang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, di situ dikatakan Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding, dia menangis sungguh-sungguh. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kedaulatannya kepada Hizkia. Haleluya. Saudara, dari kita melihat di sini, doa telah mengubah kedaulatan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan. Ya, tapi Tuhan juga penuh dengan kasih karunia. Saudara-saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Keputusannya adil dan benar. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang berkemurahan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya saya ingin mengajak Bapak Ibu, barangkali ada di antara kita yang mungkin mengalami sesuatu yang kelihatannya buruk atau kelihatannya tidak baik dalam hidup saudara. Hari ini saudara bisa menangis kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Ya, dan saya percaya ketika Tuhan melihat air matamu, melihat tangisanmu, Tuhan bisa mengubah keputusannya, kedaulatannya, dan dia bisa memberi sesuatu apa yang engkau inginkan. Ya, tapi mungkin ada pertanyaan, kalau Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, apakah kita harus kecewa? Juga tidak, saudara. Kita tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan. Nah itulah kita, saudaraku, bersyukurnya kepada Tuhan. Karena tujuan hidup kita bukan di bumi ini, saudaraku. Ya, tapi tujuan kita adalah di rumah Bapa yang kekal. Jadi kalau sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup kita di dunia ini, kita masih punya pengharapan bahwa hidup yang kekal itulah yang kita harapkan, yang kita terima dari Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, apakah Yesus adalah Tuhan yang berdaulat? Ya, apakah dia benar Tuhan yang berdaulat? Saudaraku, melalui cerita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, kita membuka Alkitab kita, saudara. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Lukas pasal yang ke-5 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Saya harap kita membuka Alkitab kita, karena bagian ini juga banyak ayat-ayat yang saya tidak masukkan di dalam PowerPoint ini. Saya bacakan ya. Dari Lukas 5 ayat 20 sampai 25. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Kata berkuasa itu saya katakan juga ini adalah berdaulat. Ya, berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia
kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dan semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Wow, luar biasa saudara. Jadi ceritanya di situ ada orang lumpuh. Yesus berada di sebuah rumah yang begitu padat dengan orang-orang. Jadi ketika orang lumpuh ini mau dibawa kepada Yesus, tidak ada satupun yang memberi jalan. Ya, orang penuh berdesak-desak mendengarkan Yesus berbicara kepada mereka. Lalu 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini mempunyai ide, yaitu mereka membuka atap rumah itu, ya, lalu menurunkan dari atap rumah orang yang lumpuh ini persis di hadapan Yesus. Dan ayat yang barusan kita baca dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa? Iman mereka. Jadi bukan hanya imannya orang yang lumpuh, tapi iman orang-orang yang menggotongnya juga. Jadi ya minimal 4 orang yang menurunkan itu orang lumpuh di depan Yesus dari atap rumah itu. Jadi dilihat bahwa mereka itu punya iman. Sampai mereka berani berkorban membuka atap rumah orang, saudara. Ya, kenapa? Karena mereka punya keyakinan Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh ini. Termasuk orang lumpuhnya itu sendiri juga percaya. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, lalu Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Dalam ayat 20. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Nah saudara, di mana kedaulatan Tuhan itu? Kekuasaan Tuhan itu? Dari kata-kata ini, saudara. Dosamu sudah diampuni. Ini adalah Tuhan yang berdaulat. Jadi ketika Tuhan melihat iman mereka, langsung Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Nah, saudara-saudaraku, di tengah-tengah orang yang sedang mendengarkan Yesus itu, ada beberapa orang Farisi yang hadir juga di situ mendengarkan Yesus. Lalu mereka berpikir, mereka berpandangan satu dengan yang lain, tanpa berbicara apa-apa, tapi mereka punya pikiran yang sama. Si A, si B, si C, si D, ini orang-orang Farisi ini, pikirannya sama. Apa pikirannya, saudaraku? Pikirannya adalah di dalam ayat itu dikatakan, ya, dalam ayat yang ke-21, tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi di dalam pikiran orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahwa Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, itu adalah menghujat Allah. Karena apa, saudara? Karena yang dapat mengampuni dosa itu hanya Tuhan Allah. Kok berani-beraninya Yesus mengatakan itu? Saudara yang dikasih Tuhan, inilah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berdaulat, yaitu Dia bisa mengampuni dosa. Ya, saudaraku, apa yang mereka pikirkan tidak terucap di dalam kata-kata. Tapi di sini dikatakan Yesus mengerti apa yang ada di dalam pikiran para Farisi dan ahli Taurat itu. Sehingga Yesus berkata, kenapa kamu berpikir demikian? Mana yang lebih mudah? Berkata, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah kepada orang lumpuh ini. Mana yang lebih mudah, saudara? Kalau saudara diperhadapkan ada orang lumpuh dan saudara suruh mendoakan orang itu, ya, saudara berkata kiranya Tuhan mengampuni dosamu atau bangunlah dan berjalanlah. Mana yang lebih susah? Semuanya susah, saudara. Kalau kita tidak bisa mengampuni dosa orang dan kita sendiri juga tidak bisa menyembuhkan orang. Jadi kalau ada orang yang dipakai oleh Tuhan
untuk berdoa kesembuhan, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Sama-sama susahnya, saudara. Tapi Yesus berkata, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa. Atau dengan lain perkataan, supaya kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan yang berdaulat. Maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan berjalanlah. Seketika itu juga orang lumpuh bangun dan berjalan. Semua orang memuliakan Tuhan dan berkata, hari ini kami melihat perkara yang sangat mengherankan. Perkara yang sangat dahsyat. Saudara, jadi kita melihat di sini, Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Ya, Dia mengampuni dosa. Ya, ketika Yesus berkata-kata dosamu sudah diampuni, itu adalah perkataan yang menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah. Ya, makanya orang-orang Farisi berkata ini orang menghujat. Yesus menghujat Tuhan. Tidak, karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat, saudara. Mari kita lihat lagi, ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-5. Sekarang kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayat 17 dan 18. Kembali saya ajak saudara untuk membaca bersama-sama dengan saya dari Alkitab kita. Nah, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 18, perikop ini judulnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Penyembuhan pada hari Sabat. Saya baca ayat 16 ya. Atau ayat 15 sampai 18 supaya jelas. Ayat 15 sampai 18 saya bacakan. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi saudaraku, kata-kata yang diucapkan oleh Yesus adalah kata-kata yang berdaulat, kata-kata yang disebut di dalam Alkitab ini oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang hanya boleh diucapkan oleh Tuhan Allah. Jadi orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus, mau menganiaya Yesus. Pertama karena Yesus melakukan itu pada hari Sabat. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat menghormati hari Sabat dan mereka 1 hari penuh tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, bahkan saudaraku mereka mengatur hal-hal yang sampai hal-hal yang kecil-kecil mereka atur. Saudaraku, supaya mereka jangan berdosa pada hari Sabat. Nah, mengangkat tilam atau mengangkat kasur yang tipis ya, tempat orang lumpuh berbaring itu diangkat di pundak, itu enggak boleh, Saudara. Saya pernah mendengar sebuah cerita ya, ini ada orang Indonesia di New York, dia bekerja pada orang Yahudi ya, dia sebagai asisten rumah tangga, dia bekerja pada orang Yahudi. Ini orang Indonesia. Satu saat dia pernah bercerita bagaimana asisten rumah tangga ini begitu melihat tata cara orang Yahudi ketika pada hari Sabat. Jadi mereka orang Yahudi sangat-sangat memperhatikan hari Sabat. Mereka betul-betul tidak mau melakukan satu pekerjaan apapun pada hari Sabat. Ya, jadi saudara, si asisten orang Indonesia ini dia mendampingi terus
si majikannya ketika pada hari Sabat, ya, antara lain misalnya si majikan ini pengen lihat nonton TV, ya. Saudara, untuk menghidupkan dengan remote control itu bagi orang Yahudi pada waktu itu nggak boleh, pada hari Sabat nggak boleh menghidupkan TV. Jadi dia suruh itu asistennya, kamu hidupkan ya channelnya ini, channelnya. Dia sendiri nggak mau pegang remote-nya itu. Karena apa saudara? Karena ini berarti dia melanggar hari Sabat. Jadi kalau mau nonton pindah channel, dia suruh asisten rumah tangganya untuk pindah channel. Dia nggak mau lakukan itu saudara. Begitu ketatnya. Jadi ketika Yesus juga menyuruh orang lumpuh ini, angkat tilammu, berjalanlah. Bagi orang Yahudi, bagi orang Farisi dan ahli Taurat, itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hari Sabat. Tapi saudaraku, kembali kita melihat bahwa Yesus melakukan hal itu karena dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia menyuruh orang itu, menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, dan menyuruh membawa tilamnya pada hari Sabat. Karena dia adalah Tuhan yang berdaulat. Ya. Saudara, ada satu lagi ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 33. Minta tolong PowerPoint-nya. Ayat yang ke-30 dari Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 33 saya akan bacakan ya. Demikian. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah saudara, kita melihat dalam dialog antara orang-orang Yahudi dengan Yesus, sampailah ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Saudaraku, dari percakapan itu orang-orang Farisi tahu, ahli-ahli Taurat tahu mana perkataan Tuhan dan mana perkataan manusia. Dan ketika Yesus mengucapkan kata-kata, orang Farisi tahu, oh ini harusnya diucapkan oleh Tuhan. Manusia tidak boleh mengucapkan itu. Karena itu, saudaraku, mereka ambil batu, mau melempari Yesus dengan batu. Karena di hadapan mereka Yesus sedang menghujat Allah. Saudara, jadi dari ayat-ayat ini, kita bisa tahu, Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Yesus bertanya kepada mereka, aku melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan manakah yang membuat kamu ingin melempari aku dengan batu? Orang Farisi berkata, bukan karena pekerjaan baikmu, tapi karena engkau sekalipun manusia, engkau menyamakan diri dengan Tuhan Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi memang Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Gak ada itu ayat seperti itu. Tapi dari kata-kata Yesus, dari apa yang diperbuat Yesus, serta apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Yesus, itu adalah merupakan kata-kata Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena kenapa saudara? Karena dia adalah Tuhan yang berdaulat. Saudara, sebagai penerapan kita harus bersyukur karena kita boleh mengenal Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya, apapun keadaan kita hari ini, mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan meskipun banyak hal yang kita tidak mengerti. Saudara, kemudian yang kedua, dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita akan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan yang berdaulat. Kalau hari-hari ini engkau mengalami sakit, mengalami keadaan yang susah, keadaan yang buruk, keadaan yang apapun yang tidak kau inginkan, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Daripada saudara ngomel dan menghujat Tuhan atau menyalahkan Tuhan, lebih baik kita merendahkan diri, mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau perlu kita menangis di hadapan Tuhan,
kita berseru kepada Tuhan. Ya, jangan justru kita marah kepada Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan. Bahkan ada orang yang berkata, aku tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Itu adalah satu hal yang keliru, saudara. Siapakah kita kok mau mengatur Tuhan? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan yang berdaulat. Maka dia bisa mengubah kedaulatannya di dalam hidup saudara. Ya, Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dan karena itu kita menyembahnya. Ya, dari apa yang saya sampaikan di sini, ada banyak hal, peristiwa-peristiwa yang lain yang tercatat di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru yang menunjukkan bagaimana Yesus mengucapkan kata-kata Tuhan seperti Tuhan karena dia memang Tuhan, ya, dan melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan. Artinya perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dia lakukan karena dia adalah Tuhan yang berdaulat. Nah, saudara, maka kalau hari ini saudara ada di hadapan saya bersama-sama mengangkat hatimu kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan turun atas kita semua dan kita merasakan bahwa betul-betul Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Mari kita baca penutupnya bersama-sama dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Mari kita akan memuji Tuhan dengan kita katakan bahwa aku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Engkau ciptakan aku dengan kedaulatanmu itu, engkau ciptakan aku dalam kemuliaanmu. Aku tahu hidupku berharga di matamu. Maka segenap hidupku ku persembahkan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah
segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sebab Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak diagungkan. Ya Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu yang agung, yang mulia. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau sungguh baik. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Engkau ciptakan kami untuk menyembah-Mu. Lewat pujian syukur kami bagi nama-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Semua makhluk kan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini berita firman-Mu, kabar baik ini sudah disampaikan kepada kami semua, dan kami mau percaya kepada Engkau meskipun banyak hal yang kami tidak mengerti terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau terlalu banyak bertanya mengapa demikian, tapi kami mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Dan Engkau Tuhan akan melakukan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah kepada Engkau. Minta turunkan anugerah-Mu kepada setiap kami, keluarga demi keluarga. Baik dalam pekerjaan, dalam studi anak-anak kami, dalam apapun yang kami lakukan. Kami minta berkat Tuhan. Kami juga mohon perlindungan Tuhan terhadap virus corona yang merebah pada hari-hari ini. Tuhan jagai kami dan lindungi kami Tuhan. Berikan imun yang baik di dalam setiap pribadi kami. Kami minta sungguh-sungguh Tuhan pertolongan-Mu. Supaya setiap kami tetap dalam keadaan yang sehat. Dengan tubuh sehat kami dapat memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat setiap amplop persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap persembahan yang kami persembahkan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau Tuhan yang akan senantiasa memelihara dan memberkati hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pandemi belum berakhir. Oleh sebab itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Senantiasa hidup berlindung dan melekat kepada Tuhan. Tambah semangat ibadah. Yang kedua, kirim foto-foto setelah setiap ibadah
baik ibadah minggu, ibadah doa multiplikasi, dan komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut ibadah doa multiplikasi hari Kamis dan komsel. Nanti sore, jam 5 sore, ada ministry class melalui Zoom. Jam 5 sore dimulai tepat waktu. Room sudah dibuka pukul 16.30. Kemudian yang keempat, doa multiplikasi hari Kamis jam 19. Ikuti dari rumah masing-masing. PKS harap menggerakkan anggota komsel masing-masing untuk ikut berdoa. 5. Hari Jumat komsel, S3-nya VMP, visi, misi, prinsip. Setiap komsel berjanjian sendiri akan memulai komselnya jam berapa. Room di Zoom akan dibuka dari jam 18. Tiap komsel bisa langsung masuk ke roomnya masing-masing sesuai nama komsel berapa. 6. Kartu peralenan dan kartu diakonia mohon dapat diserahkan kembali setiap awal bulan. Demikian pesan dari Bapak Agus, Departemen 4, dan Ibu Jimmy, Departemen 2, untuk tertib administrasi. 7. Persembahan khusus masih untuk recording. Bisa ditransfer ke rekening atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani, Bank BCA dengan nomor rekening 009 156 591. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.
kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanahmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan telah memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita, saudaraku. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.